Halo semuanya, welcome back lagi di Wisdom and Invest, analisa cepat tanpa ribet. Dengan saya Julie dan seperti biasa di video ini saya akan membahas saham-saham yang udah teman-teman request di grup Telegram. Jadi bagi yang belum bergabung dengan Telegramnya Wisdom and Invest, silakan langsung diklik aja link yang udah saya share di deskripsi di bawah. Dan sebelum mulai, saya mau disclaimer dulu nih. Jadi semua saham yang dibahas di sini tujuannya adalah agar kita bisa sama-sama belajar ya. Jadi saya ingin di sini membimbing teman-teman agar bisa menjadi trader yang mandiri. Jadi kalau teman-teman di sini berharap saya memberikan trading plan ataupun stock pick, maka I'm so sorry dulu nih. Untuk teman-teman yang mengharapkan trading plan, maka bisa didapatkan dengan cara yang mudah sebenarnya, yaitu dengan berlangganan menjadi member Wisdom and Invest. Ataupun misalnya teman-teman buka rekening sekuritas melalui rekanannya Wisdom and Invest ya. Tentu dengan membuka rekening sekuritas melalui Wisdom and Invest, ada banyak banget keuntungan-keuntungan lainnya. Yaitu teman-teman bisa ngedapetin tools atau fasilitas Wisdom and Invest secara gratis. Ya, sekuritas rekanan kita ada 3, yaitu NH Korindo, JUC atau Jasa Utama Kapital, dan Sukor Sekuritas. Ketiganya ini tentunya sudah terdaftar resmi di OJK, jadi teman-teman nggak usah khawatir. Oke, saya akan mulai langsung aja. Saya akan share screen di Telegram karena semua toolsnya Wisdom and Invest sebenarnya bisa diakses melalui Telegram ya. Nanti ke depannya kita akan kita akan punya tools juga di TradingView dan jadi bisa teman-teman pakai secara live, bahkan di time frame yang kecil sekalipun. Jadi sinyalnya itu akan bergerak naik turun seiring dengan pergerakan market ya. Nah, tapi kita masih develop juga supaya benar-benar bagus untuk dipakai dalam trading sehari-hari. Jadi kalau nanti sudah ready, kita akan publish dan kita share ke teman-teman. Bisa teman-teman coba dulu nih. Saat kita soft launching, biasanya teman-teman akan dikasih kesempatan untuk cobain dulu secara gratis ya. Ini ada acara saya mau share nih buat teman-teman kalau misalnya besok ada waktu di hari Rabu jam 8 dan ingin diskusi bareng-bareng bersama Miss Mary Jane, maka bisa ya hadir di besok pukul jam 8. Tapi kalau nggak bisa hadir, it's okay. Kita ada lagi acaranya nanti di hari Sabtu. Jadi silakan dipilih teman-teman kira-kira bisa hadirnya di hari apa nih? Kalau yang hari Sabtu ini dengan Coach Zoe, ini backgroundnya dia adalah fast trader dan biasanya keren-keren banget saham-saham yang ditangkepin ya. Jadi dia juga pinter dan punya pengetahuan lebih di saham-saham IPO nih. Jadi kalau teman-teman mau diskusi tentang saham-saham yang untuk fast trading, apalagi saham-saham IPO, maka bisa join ke Zoom-nya bersama Coach Zoe di hari Sabtu jam 4 sore. Ya. Kalau acara Sukor Sekuritas kita ada nih. Kalau teman-teman tertarik untuk ikut kelas saya, nanti ini bisa didapatkan secara gratis. Yang penting teman-teman tinggal buka rekening atau buka akun di Sukor Sekuritas. Sebentar. Buka nih ya. Buka akun di Sukor Sekuritas dengan referral sales code-nya FONI RA. Depositnya kecil aja, 100.000 cukup, jadi sangat terjangkau banget ya. Teman-teman tinggal buka rekening melalui Wisdom and Invest, deposit 100.000, dan kontak PM ke Win Clients, atau ini ada nomor WhatsApp-nya, atau teman-teman bisa langsung ajak ke Telegram, dan di Telegram biasanya kita ada share ya informasi ini, atau di Instagram-nya Sukor Sekuritas ataupun Instagramnya Wisdom and Invest, ini juga ada informasinya. Jadi lebih gampang, teman-teman tinggal klik link yang udah disediakan nih. Ini cukup open account di Sukor, deposit, dan ingat ya daftarnya tuh. Ada linknya bit.ly/winx_sukor. Jadi di sana. Kita juga ada acara nanti bersama Saya Kaya. Saya Kaya ini adalah reksadananya Sukor Sekuritas ya. Tapi tanggal pastinya nih belum ada nih, sekitar tanggal 23 sampai 27. Nanti kalau udah ada jadwal resminya, kita akan share juga ke teman-teman. Oke, kita langsung mulai aja. Saya akan kasih view untuk pergerakan indeks kita. Jadi sebenarnya indeks kita mau kemana sih? Sebelum mulai ke chart yang ini, saya akan share chart ini dulu deh. Chart foreign flow ya, dari Wisdom and Invest. Nah, jadi biasanya di YouTube saya suka share chart ini.
Di bagian bawah ini ada informasi kalau hijau-hijau artinya asingnya net buy. Kalau oranye-oranye artinya asingnya net sell. Dan di sini ada pergerakan rata-ratanya ya secara grafik. Jadi enak banget untuk kita ngelihat kira-kira asingnya tuh outflow apa inflow. Karena kalau kita cuma ngelihat di RTI biasanya kan cuma hari itu aja misalnya ya. Atau by angka. Tapi kalau teman-teman yang sukanya ngelihat secara grafik seperti saya, secara visual ngelihat gambar, maka ini enak banget untuk dilihat. Jadi kita bisa ngelihat rata-rata pergerakannya. Oh, dia semakin kalau dia asingnya eh, buy terus dan grafiknya semakin meningkat, maka potensinya juga indeksnya akan bullish ya. Begitu asingnya ini, jadi di sini tuh kelihatan nih pergerakan rata-ratanya bahwa asingnya masih net sell terus, masih outflow. Bahkan hari ini pun ditutup, nih asingnya juga masih exit juga ya. Sehingga jadi indeksnya agak berat nih. Dia akan testing dulu, ini level-level pentingnya. Saya pakai chart monthly. IHSG kita di level penting 6.500. Sebelah sini ya, 6.500. Akankah dia tertahan? Secara daily dan weekly, sebetulnya stokastiknya udah oversold nih indeks kita. Seharusnya kalau oversold biasanya akan ada pantulan, tapi selama asingnya masih outflow juga, kemungkinan mantul ini hanya sifatnya dead cat bounce aja. Jadi teman-teman tetap pantau juga ya pergerakannya nanti kalau dia mantul, apakah dia mampu breakout dari yang level ini nih, atau bisa tarik misalnya garis downtrend, apakah dia akan break ke sini. Kalau dia nggak mampu breakout ke sana dan foreign-nya masih outflow juga, maka potensinya hanya dead cat bounce ya, dan teman-teman bisa manfaatkan itu untuk SOS, kurangin barang-barang dan persiapkan cash yang lebih banyak. Kenapa? Karena kalau dia seandainya ini asingnya outflow terus, dan terutama kalau dia breakdown di 6.500, artinya dia akan testing ini nih. Di sini ada satu support juga, support trend. Ini merupakan neckline yang tadinya saya sempat analisa bahwa ini adalah inverted head and shoulder. Jadi kalaupun dia pullback ke sini sebenarnya masih koreksi sehat ya. Dan masih tetap jangan khawatir, indeks kita selalu berpeluang untuk all time high lagi. Jadi dia akan ke sana. Nah, yang penting level ininya nih. Kalau 6.200-nya tidak tertahan juga, maka potensi banget bisa ke area sini. 5735 di sebelah sini ya. Tapi ini adalah skenario terburuknya nih. Karena biasanya kalau penurunannya ini target penurunannya tuh segini gitu. Kalau ini breakdown antara dia akan tertahan di sini atau dia akan menuju ke 5735. Jangan khawatir ya dengan melihat chart ataupun mendengar kabar bahwa wah indeksnya terkoreksi dan nggak resesi, mungkin udah pasti nggak resesi, GDP-nya bagus, jadi secara teknis tidak resesi, hanya mengalami perlambatan aja. Nah, perlambatannya tetap ya, kalau koreksinya seperti ini kan lumayan juga tuh. Bisa teman-teman cek di chartnya indeks secara monthly ketika 2015, ini juga terjadi penurunan. Waktu di 2020 juga terjadi penurunan. Dan stokastiknya ketika ini berada di oversold, sangat menarik sekali untuk kita buy on weakness. Jadi jangan sampai teman-teman fokus sama saham-saham yang nyangkut, terus nggak menyiapkan cash dan tidak bisa mengambil kesempatan emas ini ya. Buat teman-teman yang melihat kesempatan emas ini sangat sangat luar biasa banget gitu loh. Jadi buat teman-teman yang pernah merasa ini, yang lagi mantul di area sini 2020, itu pasti pernah ngerasain yieldnya sampai 2 digit, bahkan mungkin ada yang 3 digit ya. Jadi jangan sampai kehilangan kesempatan emas itu. Oke? Nah, untuk saham-saham apa nih yang mau diserok, itu bisa stay tune di tentunya untuk para member ya, eksklusif untuk para member. Nanti kita mau serok bareng-bareng nih saham-saham yang menarik. Terutama sebetulnya sih biasanya Big Bang ya, tentunya. Big Bang itu biasa kalau ngedrop, dia akan drop paling duluan, paling cepat. Tapi begitu terjadi reversal, dia akan mantul paling duluan juga. Jadi diingat-ingat aja level-level penting yang tadi, 65, 62, 57, 35. Oke?
Itu kira-kira dari indeksnya. Kita akan masuk ke analisa per saham ya. Wah, pinter banget nih yang nanyain BBRI. BBRI, kita lihat untuk BBRI-nya. Kalau chart yang saya gunakan ini adalah chart Win. Sebenarnya sih Wisdom and Invest punya banyak banget chart dan punya banyak banget screener yang bisa teman-teman pakai dan dieksplor. Tapi yang paling sering saya pakai adalah chart Foreign Flow, chart Win, dan chart HKHQ. Biasanya HKHQ untuk fast trading karena ada frekuensi analyzer dan ada action HK-nya. Jadi yang ini saya akan analisanya secara cepat aja, biar nggak terlalu lama, teman-teman nggak terlalu bosan juga. Saya akan gunakan dua chart yang terutama, yaitu chart Win dan chart GD. Nah, chart GD ini yang bisa teman-teman dapatkan secara gratis ketika buka rekening sekuritas melalui rekenannya Wisdom and Invest. Cara bacanya itu gampang banget ya, jadi memudahkan sekali analisa kita. Kalau dari chart Win, tinggal lihat aja momentumnya. Momentumnya merah, maka jangan entry dulu. Jadi tadi di Telegram ada yang nanya, Ci, BBRI udah boleh beli belum? Kalaupun dia mantul, biasanya nih, karena BBR-nya udah masuk oversold ya. Kalau kita lihat secara stokastik, dia masuk oversold, tapi biasanya mantulnya sifatnya hanya sementara aja. Kalau mau lebih yakin lagi, tunggu aja sampai momentumnya berwarna merah tua. Sebelah sini, tuh seperti ini. Jadi melihatnya gampang. Masih merah, jangan dulu. Apalagi hari ini candle bearish, volumenya cukup besar, maka nanti dulu aja ya, masih dalam kondisi wait and see. Tunggu aja sampai momentumnya menjadi merah tua, atau lebih baik lagi menjadi warna biru Ben Hur. Itu adalah sinyal entry-nya. Jadi belum, BRI belum. Kalau menggunakan chart GD, ini juga cara analisanya gampang banget, karena cuma ngeliat warna-warna candle-nya. Tools ini adalah tools untuk trend following, sehingga teman-teman yang, terutama untuk yang stylenya swing, ini enak banget dipakai, tinggal lihat aja warnanya ya. Kalau dia warna hitam, artinya masih hindari dulu, jangan entry dulu. Ketika dia berwarna orange, atau dia muncul titik pertama, titik hijau, itu adalah sinyal untuk entry. Selama candlenya masih hijau, maka teman-teman tinggal hold aja. Begitu candle hitam pertama, maka saatnya untuk exit. Jadi gampang banget ya cara pakainya. Ya seharusnya kalau dari candlenya si GD ini, GD singkatan dari green dot ya. Artinya titik hijau ini nih, sinyal entry. Titik merah, sinyal exit. Jadi harusnya dari sini dia sudah keluar sinyal exit dan belum entry sampai sekarang. Jadi belum ada sinyal entry-nya. Kita cek saham selanjutnya, yaitu Dewi. Dan ada Bumi. Wah, Dewi Bumi nih. Untuk Dewi, seperti yang tadi saya bilang, chart ini gampang banget lihatnya, tinggal lihat momentum aja. Momentumnya kalau berupa titik pink, artinya potensinya dia adalah sideways. Karena dia sideways, maka teman-teman harus ngerti ya strateginya kalau sideways seperti apa. Kalau dia uptrend, dia ada momentum, maka teman-teman bisa swing. Kalau dia titik pink, dia sideways, maka tektokan aja. Artinya buy on support, sell on strength. Karena buy on support, di mana nih supportnya? Supportnya di sini ya, 216. Itu ada support. Resistnya 234. Jadi potensinya dia bisa begini. Bolak-balik di situ dulu. Sampai dia muncul momentum biru misalnya yang semakin meningkat, atau misalnya dia besok breakout di sini disertai dengan volume yang meningkat tentunya, maka menarik untuk diswingkan. Jadi ini pantau dulu ya. Kalau mau buy on weakness ini boleh di area-area support tadi 216, ini spek buy aja di area support ya. Kecuali kalau dia breakdown, dari garis win line, maka hindari aja dulu. Selanjutnya Bumi. Oh bentar, saya mau share juga yang chart GD-nya ya. Chart GD. Kalau menggunakan GD mudah sekali itu. Sinyal entry-nya kapan? Yaitu ketika muncul titik hijau di sini ya, harusnya sudah entry. Dan selama candle-nya masih hijau, ini masih hold. Ini ada statusnya juga hold. Jadi gampang banget, tinggal menunggu aja kalau misalnya muncul titik merah, maka artinya exit. Seperti itu.
Selanjutnya bumi, kita tinggal lihat momentumnya ya, masih merah, candlenya juga masih lower low, potensinya dia akan testing MA200 nih, MA200 124. Jadi selama momentumnya masih berwarna merah dan semakin ke dalam, itu kita hindari dulu. Kapan kita spek buy? Yaitu ketika momentumnya sudah berubah menjadi merah tua, itu spek buy. Jadi supportnya tadi di MA200 ya 124 dan resistnya tentu di sini nih. Ini karena dia udah muncul channel downtrendnya. Ini menjadi resist juga 163 resistnya. Karena bisa aja dia bergerak zigzag di dalam sini. Maka strateginya adalah beli di support channel. Ketika dia mencapai resist channel, teman-teman bisa SOS. Selanjutnya PTBA. Kalau pakai chart GD ya, kita tes juga nih, biar teman-teman makin pinter baca chartnya. Jadi tahu ketika kita share chart ini di room Telegram, maka teman-teman bisa tahu, oh ternyata sinyal entry-nya belum ada, gitu ya. Dan ternyata begini loh cara bacanya. Karena chart ini biasanya kita share secara gratis juga di grup Telegram. Biasanya pagi-pagi sekitar 15 saham ya, yang kita kasih secara gratis. Ini belum ada ya, masih candle hitam juga, jadi belum entry. PTBA juga belum nih. Masih momentumnya berwarna merah. Nah, nanti saya share di belakang Adro yang menarik karena momentumnya sudah merah tua. Kita cari, kita lanjut ya. Coba kalau GD-nya PTBA masih candle hitam, jadi belum ada sinyal untuk entry. Kita lanjut ke Tekim. Tekim, Tekim ini ada momentum yang sudah membaik karena dia berubah menjadi merah tua ya. Jadi saya akan jelasin sedikit mengenai momentumnya. Yang bagus itu sebetulnya ketika dia berwarna biru benhur, terutama semakin meningkat. Dan apalagi harganya berada di atas garis win line, pixel hijau-hijau, ini menjadi sinyal yang valid untuk entry. Ketika dia berubah menjadi biru tua dan semakin melemah, artinya potensi terjadi koreksi juga. Jadi itu menjadi sinyal untuk exit ya, terutama ketika dia sudah muncul segitiga merah. Ini sinyal entry-nya di sini, exit-nya di situ. Kalau kondisi sekarang, kebalikannya, misalnya dia kalau merah dan semakin mendalam, artinya teman-teman hindari dulu. Kalau dia mulai muncul momentum merah dan semakin mengecil, artinya potensi dia bisa reversal dulu nih. Ini cukup menarik, tinggal batasi resiko aja dengan area support di 6650. Ini ada support ya, 6650 dan resistnya di 7100. Ini untuk fast trading dulu mungkin ya, karena masih momentumnya masih merah walaupun dia membaik, jadi hanya untuk fast trading aja. Kecuali dia udah keluar nih dari channel downtrendnya, baru menarik untuk di swing. Sementara Tekimnya belum, jadi hanya untuk fast trading aja. Kita pakai GD Tekim. Ini juga belum ada ya, belum ada sinyal entry-nya berdasarkan chart GD. Karena candlenya masih warna hitam. Muncul sinyalnya adalah ketika dia sudah muncul titik hijau pertama atau candlenya mulai berwarna, ya intinya lihat titiknya aja deh. Kalau lihat titiknya baru muncul titik hijau artinya sinyal entry. Selanjutnya mark. Kita gunakan GD juga. Momentumnya apa? Momentumnya titik pink ya. Berarti dia akan potensinya sideways. Dengan range areanya di sini nih. Jadi kalau sideways, beli di support, jual di resist. Buy on support, sell on strength. Jadi tektokan aja dulu dengan support di 600, resistnya 660. Kita pakai GD, kalau GD masih candlenya warna hitam ya. Dan karena chart GD ini adalah trend follower, biasanya untuk saham-saham yang lagi sideways, ini kurang efektif untuk digunakan. Jadi seenggaknya teman-teman perlu ada pengetahuan minimal tentang tren. Jadi kalau teman-teman sudah tahu ini trennya lagi sideways, maka strateginya yang tadi saya bilang, tektokan aja di range area sideways-nya. Selanjutnya ya, kita lanjut ke East. Tunggu, pakai WinX. East
momentumnya kurang oke nih. Dia mulai muncul yang warnanya agak orange pastel itu artinya kurang oke. Momentumnya juga masih berupa titik pink, artinya dia bergerak sideways. Potensi pergerakan sideways di segini ya, jadi bisa aja dia bergerak seperti ini dengan support di 93 dan resistnya 102. Kalau mau spek buy berarti tunggu aja dia mantul dulu baru spek buy. Kalau dia tidak mantul maka jangan spek buy dulu ya, takutnya nanti dia malah jebol ke bawah. Kalau GD, karena momentum pink biasanya sih udah pasti nih dia nggak ada sinyal nih, tuh kan? Jadi enggak ya. Selanjutnya Agi. Untuk Agi ini juga masih agak kurang oke. Candlenya sih menarik ya karena candle ekor di bawah artinya ada tekanan beli, ada buyer. Momentumnya juga berubah menjadi merah tua. Tapi secara trennya coba kita lihat ya. Trennya sih masih agak kurang oke ya. Paling hanya untuk kalau mau lebih aman, sebaiknya teman-teman tunggu aja sampai dia naik ke atas garis win line dan dia ada momentum. Jadi seperti di sebelah sini, itu baru teman-teman spek buy. Kalau sekarang sifatnya memang benar-benar high risk ya, apalagi kondisi marketnya lagi seperti ini. Mau spek buy boleh sih, silakan. It's okay aja, batasi resiko ya di sebelah sini. Jadi stop loss-nya yaitu 1790 nih, 1790. Spek buy boleh, fast trading aja. Support 1790 dengan resistnya cuma deket doang nih. Paling di area ini ya ada resistance 1960, jadi jaraknya dikit banget. Atau kalau dia breakout dari 1960 baru berpotensi ke 2100. Coba GD, AGII. Dari sinyal GD ini belum ada, candlenya masih berwarna hitam, belum muncul titik hijau ya. Jadi belum ada sinyal entry untuk chart GD. Nah, teman-teman kalau pakai chart GD, entry dan exit menggunakan chart yang sama ya. Jangan dicampur-campur, kalau nggak nanti bingung. Kita lanjut ke Toba. Untuk Toba ini juga belum oke karena momentumnya masih merah. Jadi belum ada sinyal untuk entry. Kita lanjut ya untuk ke BMRI. Tunggu, tadi Tobanya udah ya, masih jelek nih. Dia masih bikin lower low, masih bikin zigzag ke bawah, masih bikin trend ke bawah, dan momentumnya belum oke. Jadi tunggu aja sampai dia muncul momentum merah tua dan semakin mengecil, tapi itu pun sifatnya dead cat bounce ya, selama dia masih berada di dalam channel downtrend. Jadi kalau untuk swing, sebaiknya menunggu aja ketika dia muncul momentum yang berwarna biru Ben-Hur. Jadi masih belum oke. Kita menuju ke BMRI ini juga nggak oke. Jadi buat teman-teman yang ingin tertarik untuk entry Big Bang, maka belum saatnya, jangan sekarang ya. Tunggu aja sampai lebih yakin sih ketika, jadi lebih valid, lebih oke, supaya teman-teman lebih tenang itu ketika ada momentum berwarna biru Ben-Hur yang semakin meningkat ya. Atau bisa gunakan chart yang GD ini juga. Karena biasanya untuk trading untuk saham Big Bang, biasa kan kita harapannya untuk di swing. Coba BMRI. Masih berwarna hitam. Jadi teman-teman menunggu aja. Nanti pantau ya sampai momentumnya sudah berubah menjadi merah tua. Itu artinya berpotensi untuk reversal. Terutama kalau dia di sini ada MA200 nih. Tapi lihat-lihat dulu ya. Tunggu mantul dulu, tunggu ada momentum merah tua, baru spek buy. Karena khawatirnya kayak BRI nih, BRI tembus tuh MA200-nya tadi. Jadi tunggu aja sampai ada sinyal yang lebih pasti ya. Walaupun si BMRI, mungkin teman-teman ada mendengar bahwa BMRI ada mau stock split, tapi saya belum dapat nih tanggal pastinya dan stock splitnya berapa, itu belum tahu nih. Jadi menunggu aja sampai ada pengumuman resminya, tanggal berapa dia mau stock split. Kalau memang teman-teman tertarik untuk investasi, maka boleh-boleh aja sih ya. Kalau mau nyicil dengan sistem
DCA atau kok debt sih? DCA itu dollar cost averaging. Artinya siapin dana untuk teman-teman entry atau nyicil setiap support-support kuatnya gitu. Oke, untuk BMRI-nya sudah dan itu adalah saham ke-10. Nah, saya mau share beberapa saham yang bisa menjadi watchlist teman-teman. Jadi untuk saham-saham yang masih seperti yang kemarin saya info sih ya, yaitu saham-saham logam-logam, nikel, jadi ada NICL, ANTM, MDKA, terutama harga emasnya XAU USD itu lagi naik, jadi menarik banget. Bisa teman-teman pantau, dijadiin watch list. Saya share deh chartnya MDKA ya. Terus kalau chartnya ADRO, kenapa ADRO lebih menarik daripada PTBA? Karena ADRO ini sudah mulai muncul momentum merahnya. Merah tua maksud saya ya. Ini untuk yang MDKA tadi saya mention, bahwa si MDKA itu ada momentumnya, masih oke. Jadi mudah-mudahan dia bisa breakout. Karena harga komoditas emasnya juga lagi bagus ya, lagi naik. Untuk ADRO-nya ada momentum merah tua, jadi berpotensi untuk reversal. Batasin aja resiko di harga low-nya hari ini nih, 2980. Tapi tetap ya, ADRO ini kemungkinan potensinya hanya dead cat bounce aja. Dia ada gap di sini, mungkin dia akan tutup gap, dan testing lagi ini MA200 sekaligus ada garis win line, mungkin akan ke sana. Habis itu teman-teman pantau lagi, kita harus analisa ulang kembali apakah dia mampu breakout atau enggak. Kalau enggak mampu, maka jangan lupa taking profit ya. Secara foreign flow juga, setahu saya ADRO ada foreign. Tuh, di sini ada foreign flow. Sini ada gapnya 2 ya. Sini ada gap, sini ada gap. Jadi mudah-mudahan dia akan ke arah sana. Tapi nggak selalu gap itu ditutup. Gap bisa aja tidak ditutup. Jadi tetap utamakan pergerakan harga ya, utamakan price action. Tadi yang pertama jadi ADRO, bisa pantau juga ERA. Ini saya kasih chartnya. Silakan atur trading plan-nya masing-masing sesuai dengan stylenya ya. Ini ERA bagus, hari ini dia breakout dengan volume dan mulai muncul momentum nih. Jadi mudah-mudahan walaupun indeksnya lagi begini, teman-teman bisa mendapatkan cuan juga. Buy on weakness aja ya, ketika dia pullback mungkin ke area dekat-dekat support di 410, 408. Nah, itu cukup menarik. Atau di VWAP-nya tuh, ya benar, 410. Lanjut RALS. RALS nih kemarin sempat saya share juga dan masih menarik ya. Si RALS-nya ini tuh momentumnya meningkat, chartnya masih higher high. Congrats kalau teman-teman ada yang ngambil RALS, maka happy cuan. Mention dong di komen siapa nih yang dapetin cuan dari RALS. Lanjut ya ke NICL. NICL. NICL candle kemarin sebenarnya nggak bagus ya. Dia candle shooting star, volumenya besar. Tapi ternyata hari ini mantul sih. Tapi ini ya harus pantau ya. Lebih oke sih sebenarnya area best buy-nya adalah di dekat-dekat sini nih. Di garis win yaitu 163 sampai 153. 153 itu support trend. 163 itu adalah garis win line. Jadi lebih menarik kalau teman-teman spek buy-nya di area sana. Jadi resikonya lebih kecil. Selanjutnya setelah NICL tadi saya udah sebutin ya, Antam. Oh, chartnya belum kayaknya. Antam, sayangnya Antam momentumnya sih belum ada tuh, masih sideways juga. Dan MDKA tadi saya udah share ya, MDKA chartnya di sebelah sini, ini ada momentumnya. Kalau MDKA menariknya itu dia foreign flow-nya nih yang menarik. Karena top foreign dari tanggal 1 Januari ini, itu banyak di MDKA, Antam, ADRO, UNTR, INKP, UNVR. Jadi teman-teman bisa bikin itu menjadi watchlist, barangkali teman-teman bisa ngedapetin cuan dari sana ya. Tapi tetap perhatiin titik entry-nya jangan sampai salah. Lalu ada JSMR nih. JSMR juga menarik. JSMR. Sayangnya secara trennya dia sebenarnya masih di bawah MA200 ya. Ups.
Dia masih di bawah MA 200. Jadi secara trend major dia sebenarnya masih downtrend. Tapi di sini ada momentumnya dan dia masih di atas garis win line, jadi menarik. Buy on weakness aja dekat-dekat area support. Yaitu support win line di 3069, ini angkanya generate by system. Teman-teman harus bulletin sendiri ya, sesuai dengan fraksinya. Oke, jadi kira-kira itu aja sih dari saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman. Jika dirasa bermanfaat, maka jangan lupa untuk subscribe, klik like, dan share supaya teman-teman yang lain bisa merasakan manfaatnya. Jadi gimana menurut teman-teman? Kalau misalnya ingin share ataupun ingin komen sesuatu, memberikan masukan-masukan supaya YouTube ini, channel ini bisa lebih maju lagi dan bermanfaat untuk teman-teman, maka silakan komen di bawah ya. Saya thank you banget buat teman-teman yang sudah mengirimkan masukan-masukan, baik itu positif ataupun negatif, nggak apa-apa, nanti akan saya tampung, yang mana yang bisa saya perbaiki, akan saya perbaiki. Oke, semoga teman-teman selalu sehat, dan semoga teman-teman cuan. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Thank you.